Pekan lalu, bintang sinetron dan presenter olahraga RCTI Novia Ardana menikah dengan Muhammad Bintang di Balai Kartini, Jakarta. Saya terima nikahnya dan kawinnya Novia Ardana Riswari binti Yudi Wiryawan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Pemirsa, di antara hadirin tampak Dina Lorenza. Untuk Anda ketahui, bila Tuhan mengizinkan, Dina suatu hari nanti akan menikah dengan Heru, adik dari pengantin laki-laki. Masalah nyusul ya. Pemirsa, kalau Anda menonton RCTI pada hari Sabtu malam pukul 20, di situ ada sinetron Borobudur. Dua pemainnya adalah suami istri Atila Syah dan Wulan Guritno yang bermain sebagai Udata dan Udayani. Semula hanya Atila saja yang terpilih membintangi. Namun karena faktor kebetulan, Wulan pun kemudian terpilih pula. Jadilah suami istri ini main bersama dalam sinetron Borobudur meskipun dalam cerita mereka bermusuhan. Itu kalau Borobudur itu ceritanya lucu. Nah, kalau aku nganggep sinetron itu tuh rezeki yang jatuh dari atas ya, karena kebetulan banget. Aku waktu itu tuh nemenin Tila udah dapet tawaran itu dan dia udah ceritanya dia mau tanda tangan kontrak sama mau tes kostum. Dia datang, istri nemenin dong ya kan. Nemenin sampai di sana ternyata mereka belum dapat peran utamanya si Udiani ini. Udah kan, terus pas aku datang nemenin Tila, terus pas aku mau pulang dicegat sama Pak Kadir, Abdul Kadir almarhum sutradara. Terus dia langsung nyamperin, dia bilang, saya perhatiin kamu dari tadi, kamu cocok buat Udiani, ini tokoh ini saya tulis, itu mirip banget sama kamu, dia bilang gitu. Apanya segala macam. Terus ya proud dong, kita bangga ada sutradara yang bilang gitu ya. Terus kamu mau nggak main di sini? Waktu itu masih di misteri. Aduh gimana nih gitu kan. Cuman karena udah seneng, udah semangat begitu. Terus yang namanya rezeki ya nggak kemana akhirnya ya udah aku main di Borobudur. Di sinetron ini juga bermain Teddy Syah, kakak kandung Atila. Seneng lah ya. Ya dia senang soalnya lawan main aku kakaknya, jadi nggak mungkin selingkuh gitu. Dan nggak akan lah. Mengenai akting, rasanya Atila boleh belajar pada istrinya sendiri. Saya percaya sama Ulan dan saya sendiri banyak belajar dari dia ya bagaimana acting ya. Karena dia walaupun saya barangkali lebih lama dari dia, tapi dia juga udah cukup lama dan dia emang sekolah teater acting di London ya. Jadi dia banyak sekali masukan buat saya segala macam dan saya ikutin, saya senang gitu. Begitulah suami istri ini sangat sibuk dengan pekerjaan mereka sebagai pemain sinetron. Untunglah ada Eyang yang bisa dimintai tolong mengasuh anak mereka. Ada Eyang, tapi kita selalu punya waktu ya buat si Dede. Kita selalu punya waktu. Kalau aku syuting dia, kalau dia syuting aku. Kalau Syuting berdua gitu. kadang kalau syuting berdua ajak. Kalau enggak ya sama Eyang, kan ada Eyang. Eyang selalu yang jaga dia 24 jam Eyang. Berbicara mengenai anak, bocah itu sempat mereka rahasiakan kelahirannya. Tapi tiada asap tanpa api, lama-lama ketahuan juga bahwa Wulan dan Atila sudah punya anak. Ada seorang wartawan yang tidak usah disebut namanya, dia yang gigih mencari tahu, akhirnya ya udah. Masa kita mau bohong, udah dia punya bukti, masa terus kita bilang enggak kan? Anak kan nggak boleh ya, dosa ya, harus diakui. Jadi ya udah. Anak itu bernama Shalom. Sambil bercanda, Wulan mengatakan seandainya boleh memilih, ia lebih suka masyarakat tidak mengetahui bahwa ia sudah punya anak. Bagus kan, jadi privasi kita nggak terganggu, gimana sih? Sekarang buktinya kan jadi Shalom diminta pemotretan kasihan kan dia masih kecil gitu. Coba kalau nggak ketahuan kan nggak ada yang minta Shalom pemotretan. Pemirsa, kita beralih ke gambar lain. Laki-laki bule ini adalah Eric Major, pacar Maudy Kusnedi. Pekan lalu kami bertanya kepada Maudy, apakah sudah ada tanda-tanda Eric akan melamarnya? Alhamdulillah kalau memang dilamar secepatnya. Ya doain aja. Kalau makin banyak yang doain makin cepet kayaknya dilamar ya. Tapi kalau nggak didoain, mudah-mudahan cepet juga. Jadi kamu siap nih kalau dilamar dia? Siap nggak siap, rasanya kita harus harus menerima gitu apa adanya. Jadi saya masih selalu berdoa meminta kepada yang di atas supaya ditunjukkan jalan yang benar dan dimudahkan jalan untuk menuju ke perkawinan. Kisah cinta Maudy dengan Gilang Ramadan tentu saja sudah ditutup menjadi kenangan masa lalu. Maudy sekarang mengarahkan waktunya untuk hal-hal positif. Misalnya ia ingin belajar menyanyi. Kalau ditanya bahwa saya pengen belajar nyanyi, iya pengen banget gitu punya vokal yang bagus. Karena ini kan juga bagus untuk
syuting, untuk acting bagus, untuk bawain acara juga belajar vokal itu kan perlu. Jadi kalau ditanya mau dia katanya mau belajar vokal ya iya, kalau belajar vokal sih sebenarnya kepengen, tapi ya belum juga sampai sekarang. Belajar vokalnya emang untuk mendukung di sinetron dan presenter aja, tapi tidak untuk penyanyi. Maudy Kusnaidi tahu diri. Ia tidak mau menggunakan aji mumpung karena ia merasa tidak memiliki suara yang layak untuk menyanyi. Ya, kalau tawarannya sih sebenarnya beberapa tahun yang lalu juga sudah ditawarin, tapi aku kok nggak punya cukup pede ya untuk nyanyi, kayaknya baru megang mic ini suruh nyanyi udah rrrr gitu, kayaknya nggak mungkin deh. Pemirsa, tentu saja Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari. Berikut ini kabar-kabar yang layak Anda tengok. Jumat pekan lalu, bintang sinetron dan presenter olahraga RCTI Novia Ardana menikah dengan Muhammad Bintang di Balai Kartini, Jakarta. Saya terima nikahnya dan kawinnya Novia Ardana Riswari binti Yudi Wiryawan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Pemirsa, di antara hadirin tampak Dina Lorenza. Untuk Anda ketahui, bila Tuhan mengizinkan, Dina suatu hari nanti akan menikah dengan Heru, adik dari pengantin laki-laki. Masalah nyusul ya doain aja deh, mudah-mudahan kalau jodoh nggak kemana, ya pengennya sih secepatnya gitu aja. Insya Allah nggak tahu ya, kalau ya bisa aja tahun 2001, bisa 2002, bisa 2003 gitu. Tapi nanti kalau misalnya emang udah pasti banget pasti dikasih tahu. Saya rasa sih kalau mungkin ya bisa mungkin, tapi kan kita kan saya belum ngomong sama orang tua gitu, baik dari Dina maupun dari saya, kan itu kan nanti ada prosesnya. Saya sama Dina bukannya tertunda ya, memang dari tahun kemarin pun belum rencana tuh akan diomongin, baru tahun-tahun ini. Kembali kepada pasangan pengantin yang berbahagia, setelah ini kemana mereka akan berbulan madu? Kita nggak ada bulan madu, liburan aja kali ya. Ya tapi belum tahu kemana soalnya waktunya juga aku nggak ada libur banyak gitu. Nah, soal anak bagaimana? Menunda kehamilan tidak? Langsung, langsung nggak pakai nunda-nunda, kalau dikasih langsung. Satu dulu. Halo, nama saya Asriati. Saya pengisi suara Nini Pelet dan pengisi suara Mak Lampir. Pemirsa, Anda akan tahu sekarang macam apa pengisi suara Mak Lampir. Astriati, pengisi suara Mak Lampir ini dalam istilah produksi audiovisual disebut dubber. Sosoknya tidak pernah muncul di televisi karena kemampuannya terletak pada suara. Para bintang sinetron yang suaranya kurang memenuhi syarat akan diganti oleh suara dubber. Demikian pula dalam produksi iklan. Pakai hitam, siapa takut? Itulah Joy, pengisi suara iklan shampoo yang terkenal itu. Mereka semua adalah dubber yang sangat dibutuhkan kehadirannya karena memiliki jenis suara yang cocok untuk sebuah produksi audiovisual. Akhir pekan lalu para dubber berkumpul dalam usaha untuk menegaskan peran mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerja audiovisual. Pada kesempatan itulah kami menjumpai para dubber yang selama ini hanya Anda dengar suaranya di sinetron atau iklan. Mereka memang manusia-manusia di balik layar, tapi tanpa mereka, sebuah sinetron atau iklan akan terdengar hambar. Tunggu pembalasanku. Tidak disangka Asriati tidak seseram suaranya. Dan yang berikut ini dubber cilik yang suaranya telah mengisi berbagai sinetron anak-anak. Nama saya Sofyan. Saya dubber dan mengisi suara Pimen sebagai Pimennya. Terus di Histeria sebagai Laut Kiddington, di Teletubbies sebagai Dipsy. Genko, apakah kamu masih mau punya kakak lagi? Pigel, apakah ada kejadian yang gawat di sini? Aku segera menolongmu. Seperti sebagian dubber lainnya, suara Sofyan yang halus ini tidak hanya mengisi sinetron, tapi juga iklan. Saya juga pernah iklan Hansaplas, Denkau, Taro, Teni, Hansaplas Hansaboy, plester paling imut tanpa OO. Pemirsa, kita beranjak ke dubber lainnya. Nama saya Irena Sution. Saya pengisi suara di film Pakita sebagai Pakita, di Victoria sebagai Gilda. Andres, aku sangat mencintaimu Andres. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Apakah dubber sekedar membaca naskah? Ternyata tidak sesederhana itu. Ia dituntut menjiwai karakter yang suaranya ia ucapkan. M. Abud, seorang dubber senior, ketika mengisi suara seolah-olah ia menjadi pemainnya. Ekspresinya penuh. Ini karena ia menghayati karakter yang suaranya ia isi.
Rasakanlah ini. Aji pamungkasku. Hilah! Doraemon, tolong aku Doraemon. Aduh, tolong aku. Giant mau pukul aku Doraemon, tolong. Itu tadi Ivone Rose yang tentu Anda tahu ia terlibat sebagai daber dalam film kartun apa. Sedangkan ini adalah Fitra Hartono. Silahkan Anda menebak suaranya muncul dalam telenovela apa. Berenice.